Sudah hadir di studio Bapak Sukmandaru Prihatmoko. Beliau adalah Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Selamat siang, Pak Daru. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Daru, kejadian seperti ini artinya ahli geologi atau geolog kan sudah melakukan penelitian. Apakah kejadian ini sudah pernah diprediksi sebelumnya? Pertama-tama kami atas nama IAGI mengucapkan duka yang mendalam kepada para korban dan keluarganya. Saya kira mudah-mudahan tanggap darurat cepat bisa diatasi. Kembali ke topik, kejadian seperti ini saya kira ini pernah terjadi sebenarnya, tapi memang sudah lama sekali kalau di catatan-catatan geologi, seperti misalnya di Krakatau sendiri yang meletus dahsyat tahun 1883 yang memakan korban 36.000 jiwa waktu itu. Saya kira itu karena tsunami, karena letusan gitu ya. Tapi itu adalah memang fenomena yang besar sekali. Setelah itu mungkin ada kecil-kecil juga yang pernah tercatat adalah tahun 1828 di Krakatau, tapi tidak ada catatan berapa korbannya waktu itu. Tapi kalau kita lihat di gunung yang lainnya seperti Gunung Tambora di 1815, ada juga pada saat dia melontarkan awan panas dan masuk ke laut itu menimbulkan tsunami sampai di pantai-pantai di daerah Sumbawa. Jadi artinya sebenarnya itu sudah bisa diperkirakan kejadian itu mungkin bisa kita prediksi atau kita bukan diprediksi tapi sudah ada analisanya begitu ya, ada pemodelannya. Kalau di Krakatau sendiri di sejarah modern ini seperti apa dengan anak Krakatau yang tingginya sedemikian rupa, lalu kemudian juga luasan wilayahnya sedemikian rupa, dan apa dampaknya kalau terjadi longsoran, berapa meter tsunami-nya? Sebenarnya ada catatan bagus yang kayaknya udah beredar juga di medsos. Itu adalah hasil peneliti dari Universitas Oregon kalau nggak salah. Itu tahun 2012, di mana dia melakukan penelitian di Krakatau, baik itu kondisi batimetrinya, kondisi gunung apinya, letusannya, dan melihat geomorfologi dari gunung Krakataunya sendiri, di mana dia memprediksikan kemungkinan sisi barat daya itu rentan sekali akan longsoran. Ya, apalagi kalau dipicu misalnya ada letusan yang menimpa sisi barat daya tersebut, mungkin dikombinasi dengan ada getaran-getaran tremor dari gunungnya sendiri, sehingga akan longsor. Itu barangkali yang catatan terkini yang bisa Kenapa bagian barat daya ini sangat rentan dan juga sangat sensitif untuk longsor? Apakah karena memang selama ini arah letusan dan juga arah lava pijar yang kemudian membentuk batuan-batuan secara geologi itu adanya di sebelah sana, atau seperti apa? Mungkin tidak seperti itu. Jadi lebih ke karena lihat morfologi gunungnya tadi, di mana sisi barat daya itu sisi yang paling terjal, di mana slope kelerengannya itu yang paling terjal, sehingga kalau dibandingkan dengan sisi yang lainnya, misalnya timur, utara yang agak lebih landai, nah makanya pada saat ini ada material letusan yang menumpuk di situ dan menumpuk terus, di mana beban di atasnya makin tinggi, diguncang dengan letusan-letusan, dia akan mudah longsor. Itu untuk berapa dalam pemodelan itu berapa kemudian bobot dari material yang longsor itu? Saya kira di laporan, karena kita belum membuktikannya apakah bagian itu yang longsor atau tidak begitu. Saya kira kalau dari catatan yang saya baca juga baru tadi pagi saya baca detail juga, itu dia yang bersangkutan itu mencoba melokalisir kira-kira potensi longsornya berapa besar di situ, yang kalau nggak salah ingat saya sekitar 0,28 km kubik material yang kemungkinan longsor di situ. Nah, kita belum tahu apakah yang kemarin itu di situ longsornya, yang saya kira dari peta-peta atau data-data yang beredar kayaknya memang arah ke sana, dan kita perlu hitung lebih detail lagi seberapa besar yang sudah longsor kalau memang longsor di situ ya. Oke, dengan longsoran sekitar 0,28 km kubik yang dari hasil riset tersebut, apakah kemudian juga itu dikaji berapa tingginya tsunami yang diakibatkan ketika dia longsor? Iya. Di situ saya kira ada, cuma saya nggak terlalu ingat seberapa besar, tapi ada teman-teman geolog sendiri apakah juga melakukan hal yang sama di sana? Saya kira badan geologi yang memang tempatnya berkumpulnya ahli geologi melakukan itu, BMKG mestinya juga melakukan juga, ada juga tadi dari teman-teman BPPT atau Kemenko Maritim. Oke, kalau kita bicara soal aktivitas geologi, Pak Daru, ini ada gunung yang ada di lautan yang sudah runtuh kemudian timbul anak lagi. Betul. Ini artinya akan sangat
frekuentif melakukan hal-hal atau beraktivitas seperti ini dan mengakibatkan kerugian seperti ini ke depannya juga, Pak? Kejadian perulangan bisa kita pelajari saya kira dari catatan sejarah, misalnya letusan terbesar terakhir kan 1883 itu kan, kemudian diulang ada lagi yang menimbulkan tsunami di 1828, kemudian secara periodik saya kira mungkin hampir nggak tahu setiap tahun atau tiap 2 tahun sekali Krakatau aktif sekali, di mana periode yang sekarang pun sudah berlangsung sejak Juni tahun ini, saya kira berapa bulan ya, sudah sekitar 6 bulan, harusnya bisa kita pelajari siklusnya. Oke. Secara geologi, saya pernah membaca bagian Selat Sunda ini adalah bagian dengan aktivitas geologi yang paling rumit. Benar demikian, Pak? Saya mungkin nggak bisa bilang paling, tapi memang rumit di situ. Kenapa? Karena ya satu tadi ada Gunung Krakatau yang memang sangat aktif, super aktif atau hiperaktif, di mana dari sisi tektoniknya sendiri juga banyak sekali patahan-patahan kayak megatrust dan sebagainya yang berasosiasi dengan lokasi tersebut.